Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat berjumpa di video pembelajaran biologi bersama saya Kak Imam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang reproduksi atau replikasi pada virus. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami proses reproduksi atau replikasi pada virus secara litik. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira orang ini kenapa ya? Ya, betul sekali. Orang ini sedang sakit flu yang disebabkan oleh virus. Hampir semua orang pernah terjangkit virus. Mungkin kamu juga salah satunya. Secara sederhana, virus adalah penyebab dan penular penyakit, seperti cacar dan influenza. Nah, kira-kira bagaimana proses reproduksi virus ya? Oke, untuk memahami lebih jauh tentang reproduksi virus, yuk simak terus video ini. Secara garis besar, virus bereplikasi melalui dua cara, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Namun, kali ini kita hanya akan membahas daur litik saja. Baiklah, daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang. Pada daur litik ada 5 tahapan yang terjadi. Supaya adik-adik bisa memahami dengan baik, mari kita bahas tahapannya satu persatu. Pertama, tahap adsorpsi. Pada tahap ini, virion atau partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Ada tidaknya reseptor menentukan patogenesitas virus. Misalnya, virus polio yang hanya dapat melekat pada sel susunan saraf pusat dan saluran usus primata. Dan contoh lainnya, misalnya, virus rabies yang diduga bisa berpasangan dengan reseptor asetilkolin. Ibaratnya seperti kunci dan gembok. Kedua, tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Ketiga, tahap sintesis atau eklivase. Pada tahap sintesis, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Berikutnya, tahap perakitan. Hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuklah virion-virion baru. Terakhir, atau yang kelima adalah tahap litik. Pada tahap ini, virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru keluar dari sel yang mengalami lisis dan akan mencari sel inang lainnya. Adik-adik, saya punya cara untuk membantu bagaimana mengingat tahapan daur litik dengan mudah. Caranya, kita gunakan akronim ini. Apen si pelit. A. Adsorpsi. Pen. Penetrasi. Si. Sintesis. P. Perakitan. Dan lit. Litik. Bagaimana adik-adik? Jadi lebih mudah bukan? Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Tentu dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, sekarang kalian bisa memahami bagaimana proses replikasi virus melalui siklus litik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.